Sensasi sendawa-sendawa itu memang luar biasa ya. Aku itu pada saat itu 7 bulan bolak-balik ke dokter hanya untuk minta ganti obat karena itu luar biasa ya, ngap, sesak, dan banyak banget pantangan yang aku hindari pada saat itu karena yang ngalamin itu aku. Jadi aku itu benar-benar disiplin dari soal makan. Pokoknya semuanya harus disiplin agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian. Di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait asam lambung, GERD, anxiety ya. Kebetulan aku juga pernah ada di posisi ini hampir 3 tahun ya. Dan aku juga sudah melakukan USG, endoskopi. Alhamdulillah semuanya sudah aku lewatin. Dan beribu-ribu sensasi, bahkan berjuta sensasi pernah aku alami. Buat kalian yang saat ini yang masih berjuang, tetap semangat, insya Allah pasti sembuh. Terus ikhtiar, terapkan 3P ya, pola makan, pola pikir, dan juga pola hidup sehat, tentunya disertai dengan olahraga ringan secara teratur ya. Nah, buat kalian yang masih sering banget ngap, sesak, itu juga adalah salah satu sensasi asam lambung yang pada saat itu aku sulit banget ngelawan ya. Kadang melangkah beberapa langkah aja capek, ngap, ya pokoknya beribu-ribu sensasi pernah aku alamin. Alhamdulillahnya aku sembuh, aku bisa beraktivitas lagi. Jadi aku berharap yang sering nonton video-video aku dan juga semua yang lagi berjuang saat ini juga lekas sembuh ya, lekas terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety. Terus kontrol ke dokter ya, kalau misalnya kalian konsumsi obat-obatan wajib konsultasikan ke dokter ya, karena biasanya obat-obatan itu cocok-cocokan ya, cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Jadi aku tuh sering banget nge-share obat-obatan herbal, obat-obatan dokter yang pernah aku konsumsi, tapi itu adalah tergantung kondisi lambung masing-masing. Makanya aku selalu menyarankan konsultasikan ke dokter ya, agar kalian gak salah. Oke, di video kali ini langsung aja. Sebenarnya sensasi sendawa-sendawa pada saat itu adalah sensasi terakhir yang paling sulit aku lawan. Karena ini ada salah satu dari teman kita yang bertanya lagi, dan saat ini masih berjuang ya, sering sendawa, sesak, ngap, keringat dingin. Ini adalah hal yang sering aku alami ya. Di 2021 itu puncaknya, di bulan Juli ke Agustus sebelum endoskopi, aku ngalamin ini, dan itu adalah pasca vaksin kedua. Sebenarnya video ini sudah pernah aku bahas beberapa kali, tapi mungkin ada dari teman-teman kita yang belum pernah nonton atau belum sempat nonton, makanya aku bahas lagi. Nah, jadi pada saat itu aku ganti-ganti obat itu sekitar 7 bulan hanya untuk sensasi begah, sendawa-sendawa. Bahkan aku diberikan beberapa obat racikan karena memang sensasi sendawa ini sulit banget aku lawan. Banyak obat-obatan yang aku konsumsi dari herbal, dari obat kimia, kemudian obat-obatan tradisional itu membantu aku juga pada saat itu. Makanya aku selalu share. Nah, tapi aku juga tak lupa ya, sangat dibantu sama obat-obatan dokter, obat racikan, ada juga obat-obatan yang lainnya yang diresepkan dokter sesuai dengan kondisi aku. Karena kebetulan pada saat itu aku udah endoskopi dan USG, jadi dokter fokus ya memperhatikan sesuai dengan hasil USG aku. Obat-obatan apa yang aku konsumsi pada saat itu? Pertama itu aku diberikan obat kayak lansoprazol, kemudian sucralfatim pepsa, domperidon, rebamipid, itu dikonsumsinya 30 menit, ada juga yang 1 jam sebelum makan, dan ada yang 2 jam setelah makan ya, yang rebamipid. Nah, pas endoskopi itu aku diberikan obat Nexium dan juga Fometa, tapi itu aku tebus sendiri. Konsumsinya itu sekitar 2 minggu disarankan, tapi aku tuh hanya beli 2 kali, jadi sekitar 10 hari. Kebetulan pada saat itu aku jadwalnya kontrol dan obat Fometa dan Nexium aku habis, makanya aku diberikan obat-obatan dari rumah sakit, nggak lanjut beli lagi Nexium dan Fometa. Nah, kemudian selain itu juga, selain kita konsumsi obat-obatan, kita wajib menerapkan pola hidup sehat ya, pola pikir dan juga pola makan. Jadi kalau kita nih yang ada gastritis, ada radang lambung kayak aku, yang ada sensasi sendawa-sendawa, kalau misalnya telat makan 1 menit, 5 menit, itu sudah angin yang masuk. Jadi aku itu kadang kejar-kejaran sama angin. Ini nasi dulu yang masuk atau angin dulu. Jadi pada saat itu aku benar-benar buat jadwal makan ya. Di pagi hari aku harus makan jam segini. Untuk jadwal makan sudah sering aku share ya. Sudah sering aku share, kalian bisa cek di video-video aku. Jadi biasanya aku sarapan paling pagi itu adalah jam 6, setengah 7 atau jam 7. Tapi di jam 9 ke jam 10 aku mulai ngemil lagi. Aku juga dibantu sama susu pada saat itu ya. Tapi kalau misalnya masih banyak sensasi kayak sendawa, begah-begah gitu,
saran aku sih dikonsumsinya setelah makan. Tapi kalau misalnya nggak cocok nih, kok makin parah kayak masih makin banyak sensasi, jadi dihentikan dulu karena memang susu itu sensitif ya. Tergantung susunya sih cocok sama kita gitu. Jadi untuk susu juga ada beberapa merek yang cocok untuk kita ya. Sekali lagi ini aku share berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian selain pola makan, yang aku terapkan adalah pola pikir. Karena kalau misalnya kita stres sedikit, kita sedih sedikit, kita marah sedikit aja, itu udah naik asam lambung. Karena pikiran dan pencernaan kita adalah ada hubungannya ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen terbebas dari sendawa-sendawa, selain pola makannya juga pola pikir. Jadi harus tenang, harus happy. Pola pikirnya dijaga, jangan sampai stres. Jadi hal apa yang aku lakukan pada saat itu, aku tuh sering melakukan meditasi. Karena kita tuh identik dengan overthinking, apalagi kalau kita disertai dengan anxiety psikosomatis, itu luar biasa. Dan aku itu lama melawan sensasi sendawa ini karena aku disertai psikosomatis anxiety. Jadi pikiran aku itu kadang suka yang aneh-aneh. Aku tuh sering banget memikirkan hal-hal yang buruk ya, yang belum tentu terjadi sama diri aku. Itu aku dulu ya. Makanya bagaimana caranya agar kita terbebas dari pikiran negatif ini? Aku melawan, aku berusaha berdamai dengan sensasi itu, tapi aku melakukan hal-hal yang menyenangkan. Aku melakukan hobi aku melakukan olahraga, melakukan meditasi, dan juga aku sering melakukan pernafasan diafragma. Nah, waktu yang tepat untuk meditasi biasanya aku di sore hari. Kalau misalnya udah semua aktivitas aku selesai nih, udah mandi, udah ngemil, aku melakukan meditasi dan juga pernafasan diafragma. Jadi tuh pikiran-pikiran yang dari pagi ya, hal-hal yang dari pagi yang aku lakukan itu terekam sebenarnya di sini. Jadi biasanya muncul di malam hari. Makanya aku melakukan meditasi untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Jadi hanya pikiran-pikiran positif yang kita pikirkan. Nah, kemudian selain pola pikir, kita juga harus menerapkan pola hidup sehat, terutama jangan begadang ya. Aku itu kalau begadang itu pasti kambuh. Jadi jam tidur kita itu adalah paling malam jam 9 ya, mentok-mentoknya setengah 10. Jadi buat jadwal. Dan saran aku juga kalau misalnya kalian masih sering sendawa, begah, dan juga bunyi-bunyi perutnya, itu kata dokter aku pada saat itu usus kita lagi aktif. Aku itu disarankan konsumsi Yakult di malam hari ya, sebelum tidur malam. Jadi pada saat subuh hari nih biasanya kita langsung pengen buang air, dan juga perut itu terasa lega gitu. Seperti itu ya. Kemudian selain itu juga jangan terlalu kecapean ya. Jangan terlalu kecapean, karena kecapean itu juga udah kecapean, telat makan, pikirannya terganggu, stres, itu nanti bakal memicu naiknya asam lambung dan menyebabkan gasnya lagi banyak. Kemudian selain itu juga banyak ya yang aku terapkan pada saat itu, menu-menu makanannya diperhatikan ya. Dari yang gurih, yang manis banget, yang asin, itu aku hindari ya. Aku itu pernah mencoba ya makan makanan gurih-gurih beberapa kali, karena aku pikir udah membaik nih. Jadi aku itu dulu ya, kalau membaik sedikit aku coba lagi. Kalau anak aku jajan ciki nih di warung, aku nyobain ya. Biasanya kan dia jajan citato. Itu citato itu benar-benar menurut aku asin, gurih banget ya, micin banget. Aku tuh kadang ngambil satu, penasaran, udah lama banget nih nggak makan ginian gitu loh. Ternyata itu menimbulkan sensasi lagi. Jadi kita tuh harus makan sesuai porsinya. Jadi kalau bisa, kalau masih ada sensasi sendawa-sendawa yang gurih-gurih, yang manisnya berlebihan, kemudian yang pedas, yang asam, itu dihindari dulu. Minyak-minyakan, tepung-tepungan dikurangi ya. Jadi memang benar-benar aku pantang, karena sensasi yang aku lawan itu menurut aku luar biasa. Jadi banyak juga yang nanya, kok semuanya dipantang sih Bud? Karena yang ngalamin sensasi itu aku ya. Orang-orang itu hanya komen. Jadi kalau misalnya ada komentar-komentar negatif dari orang lain, ya udah terserah, aku kok yang ngalamin ya. Jadi meskipun banyak yang komentar-komentar negatif, itu terserah kalian. Yang mengalami adalah, yang berjuang adalah aku sendiri. Aku tuh udah masa bodoh ya. Bukannya masa bodoh, aku tuh udah malas pusing dengan komentar-komentar negatif, karena itu bisa membuat aku stres. Jadi komentar-komentar yang negatif ya udah biarin aja dia berlalu. Kayak gitu sih aku ya. Dan juga pikiran kita memang harus dikontrol ya. Jangan stres, pokoknya harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin dalam segala hal. Itu insya Allah pasti sembuh ya. Kemudian perbanyak juga minum air hangat, perbanyak gerak. Jadi kalau misalnya sendawa-sendawa, apalagi sesak, lakukan pernapasan diafragma, banyak gerak. Agar biasanya kan kalau sendawanya udah pelong, itu nanti udah enggak lagi.
Kebanyakan sih kalau lagi sesak itu duduk aja selonjoran, biasanya aku tarik napas dalam-dalam kemudian dibuang ya melalui mulut kayak gitu ya. Kemudian perbanyak minum air hangat juga. Selain air hangat bisa minum madu ya, madu murni atau madu Zetsmak. Madu Zetsmak yang aku konsumsi seperti ini ya. Ini aku masih selalu stok ya, masih udah lama sih. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen, aku tuh misalnya aku kecapean, konsumsi ini enak kok, bagus juga untuk multivitamin kita. Jadi seperti itu ya, kalau masih ada sensasi sendawa-sendawa, intinya jangan baperan. Jangan pikirin hal-hal yang negatif. Harus bisa melawan sensasi-sensasi itu. Pasti bisa kok ya. Banyak teman-teman yang ngalamin ini. Kalian gak usah takut, kalian gak sendirian. Aku dan teman-teman yang lain pernah ada di posisi ini. Tapi alhamdulillahnya saat ini sudah normal lagi, sudah terbebas lagi. Tapi meskipun kita udah sembuh, masih tetap menerapkan 3P. Aku tuh bukan yang gak mau makan enak ya, tapi karena aku trauma. Jadi kalau misalnya pengen makan enak atau di restoran di mana-mana, aku tuh hanya sekali-sekali aja. Kalau selebihnya aku masak sendiri loh teman-teman ya. Bukannya mau ngirit, tapi ya salah satunya ngirit juga sih. Tapi memang aku ada trauma tersendiri ya, karena gastritis ya, sendawa-sendawa itu, dan mengap, sensasi yang sulit banget aku lawan pada saat itu. Oke, semoga share aku kali ini bermanfaat ya. Dan buat kalian yang masih berjuang, memiliki sensasi yang sama seperti aku doakan lekas sembuh. Yang selalu setia nonton video-video aku dan juga sudah dukung aku, terima kasih banyak. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih, ini aku udah 50.000 subscriber. Mudah-mudahan channel aku semakin berkembang dan makin banyak yang tahu, makin banyak manfaatnya untuk orang lain. Oke ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.